Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan Ustazah Yuli. Masih ingat Ustazah Yuli mengajar apa? Mengajar pembelajaran sains. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan apa ya? Sebelum itu, Ustazah mau menanyakan kabar teman-teman dulu. Apa kabarnya teman-teman semua? Dengan semangat menjawab, alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, Allahu Akbar. Oke, Kak Ustazah mau menyapa lagi. Selamat pagi teman-teman semua. Selalu semangat pagi. Nah, walaupun sudah siang di sana, sudah sore di sana, semangatnya tetap semangat pagi. Nah, sebelum Ustazah menjelaskan, Ustazah akan menyebutkan pijakan terlebih dahulu. Nah, pijakan yang pertama, pastikan teman-teman fokus untuk menonton video pembelajaran Ustazah. Lalu yang kedua, pastikan bekerja tuntas ya. Dan yang ketiga, pastikan bertanggung jawab dengan proyek yang sudah dikerjakan. Dan yang keempat, pastikan teman-teman bisa bertanya kepada Ustazah jika ada kesulitan dalam memahami materi dan kesulitan ketika mengerjakan proyek. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Hari ini kita masuk ke dalam tema kelima di semester 2, yaitu apa? Tentang pengalamanku, dengan subtema pengalaman masa kecil. Sebelum Ustazah menjelaskan apa itu pengalaman masa kecil, kita bernyanyi dahulu ya. Nah, lagunya itu tentang Bunda Piara. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengarnya lagu ini. Kalau sudah pernah mendengarnya dan hafal liriknya, yuk kita sama-sama bernyanyi. Kesayangan. Nah, itu adalah lagunya teman-teman. Bagaimana? Seru tidak diiringi dengan musik? Pasti ingin ikut bernyanyi ya. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang apa itu pengalaman. Pengalaman adalah peristiwa yang pernah teman dialami, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya, pengalaman ketika
secara tidak langsung. Contohnya teman-teman pernah mendengar atau melihat berita tentang sebuah kecelakaan pesawat. Nah, lalu teman-teman ceritakan kembali ke orang lain pengalaman teman-teman mendengar informasi tersebut. Atau pengalamannya teman-teman mengalami sendiri. Misalnya teman-teman pernah jatuh dari sepeda, lalu teman-teman ceritakan ke orang lain agar orang lain lebih waspada lagi ketika bersepeda agar tidak jatuh seperti kita. Nah, itu adalah pengalaman. Apa tadi teman-teman pengalaman? Kita ulangi lagi ya. Pengalaman adalah peristiwa yang pernah kita alami, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Lalu, apa itu masa kecil ya? Masa kecil adalah masa di mana seorang anak belajar dan bermain serta bersosialisasi melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Nah, maksudnya teman-teman sekarang masih kecil atau sudah besar? Masih kecil ya. Di situ teman-teman belajar, baik belajar secara di sekolah ataupun belajar ketika bermain. Kok bermain disebut belajar ya? Nah, belajar untuk bersosialisasi dengan teman yang lain. Tidak bermain sendiri, bermain gadget sendiri, sehingga temannya sedikit. Nah, kalau bermain dengan teman yang lain, maka teman-teman akan lebih banyak teman, lebih bisa berinteraksi dengan teman yang lain. Nah, itu sangat menyenangkan sekali ya. Nah, itu adalah pengalaman masa kecil. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan dalilnya. Terdapat di dalam surat Yusuf ayat 111. Ustazah izin membacakan artinya saja ya. Yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi, pengalaman akan menjadi kisah. Nah, kisah tersebut akan menjadi pengajaran atau pembelajaran untuk diri kita sendiri. Contohnya, teman-teman yaitu pernah mengalami tentang jatuh dari sepeda. Maka di situ teman-teman dapat pembelajaran bahwa nanti ketika teman-teman naik sepeda lagi harus lebih berhati-hati agar tidak jatuh kembali. Lalu misalnya pengalaman yang menyenangkan. Misalnya teman-teman pergi tamasya ke ke bukit atau ke gunung. Nah, di sana teman-teman dapat pembelajaran. Pembelajarannya yaitu teman-teman bisa mensyukuri tentang ciptaan Allah seperti gunung yang indah, pemandangan yang indah. Nah, di situ dapat pembelajaran. Nah, itu informasi tentang subtema hari ini. Langsung ke materi ya. Materi sains hari ini simak dengan baik-baik, yaitu tentang apa? Gerak pada benda. Tentang apa teman-teman? Bisa diulangi kembali? Iya, betul. Gerak pada benda. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan gerak pada benda ada 3. Yang pertama, benda yang mudah bergerak. Lalu yang kedua, benda yang sulit bergerak. Dan yang terakhir, penyebab benda itu bisa bergerak. Nah, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu benda yang mudah bergerak. Ciri-cirinya yaitu yang pertama yaitu memiliki ukuran yang kecil. Contohnya seperti apa? Pensil. Contoh yang lain seperti apa lagi? Penghapus, betul. Serutan atau apalagi yang kecil? Peniti, jarum jahit, benang. Nah, itu ukuran yang kecil. Lalu ciri-ciri selanjutnya yaitu memiliki bobot yang ringan atau berat yang ringan. Coba, contohnya seperti apa? Kapas, kerupuk, betul. Daun kering. Nah, itu memiliki berat yang ringan. Nah, di sini Ustazah mencontohkan mencontohkannya seperti kapas. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu bentuknya bulat seperti apa? Roda. Nah, itu mudah untuk digerakkan. Lalu yang kedua,
Benda yang sulit bergerak. Benda yang sulit bergerak apa ya? Biasanya kalau benda yang sulit bergerak itu ukurannya kecil atau besar? Betul, ukurannya besar. Nah, maka dia sulit digerakkan. Contohnya Ustazah seperti lemari es. Nah, lalu kalau beratnya, biasanya yang sulit bergerak itu beratnya bagaimana? Sangat berat ya. Contohnya seperti apa? Batu, lemari es juga berat ya, sehingga sulit untuk digeser atau dipindahkan. Lalu yang terakhir adalah berbentuk balok. Contohnya seperti apa? Meja, betul, kursi, lemari. Nah, itu sulit untuk dipindahkan atau digerakkan. Lalu, arah benda bergerak adalah lurus dan memutar. Contohnya di sini Ustazah contohkan dua ya. Yang pertama yaitu sepeda yang melaju lurus. Nah, makanya dia bergerak karena dia memiliki roda yang melaju lurus. Nah, contohnya seperti sepeda. Lalu yang kedua adalah arah jarum jam yang memutar. Nah, ini juga dia bergerak. Jarum jamnya bergerak dia dengan memutar. Lalu penyebab benda bergerak yaitu banyak sekali. Yaitu bisa ditarik. Contohnya seperti apa? Mobil main-mainan ya, ditarik maka dia akan bisa bergerak. Lalu apalagi? Panah, yaitu dengan cara ditarik baru dia bisa melesat dengan cepat. Lalu ada benda yang dipukul sehingga dia dapat bergerak. Nah, di sini Ustazah contohnya seperti alat musik ya. Sebenarnya alat musik itu dipukul dia bisa menghasilkan bunyi. Lalu benda apa ya yang bisa dipukul tapi bergerak? Ya, banyak ya. Coba teman-teman nanti bisa cari di rumah. Lalu dilempar. Benda apa yang dilempar bisa bergerak? Betul, ada basket. Nah, basket dia cara bermainnya dilempar sehingga dia dapat bergerak dan masuk ke dalam ring. Lalu ditendang, apa? Pasti semuanya pada tahu. Apa? Bola contohnya. Lalu benda apa lagi yang bisa digerakkan dengan ditendang? Banyak ya. Nah, tapi harus sesuai dengan fungsinya ya. Jangan sampai kita menendang benda tanpa ada tujuan atau fungsi yang jelas, sehingga akan merusak benda tersebut. Nah, kalau bola memang cara bermainnya ditendang, makanya ini disebut dengan benda yang dapat bergerak dengan cara ditendang. Lalu benda apa lagi ya? Yaitu dengan didorong, seperti gerobak. Lalu apa lagi? Mungkin lemari, mungkin mau memindahkan sehingga dia butuh bergeraknya dengan cara didorong. Nah, kesimpulannya teman-teman di sini yang pertama, benda kecil mudah bergerak, mudah diangkat, mudah dipindahkan. Contohnya seperti kertas, pensil, penghapus, daun kering. Lalu benda yang lainnya yang ukurannya lebih kecil, ringan dan bentuknya mudah. Nah, seperti bentuk bulat ya. Lalu yang kedua yaitu benda ringan, mudah bergerak, mudah tertiup angin seperti kertas dan daun kering. Ternyata selain tadi yang ditendang, dipukul, dilempar, ternyata bisa juga dia berpindah karena tertiup angin. Contohnya seperti daun kering yang berguguran dari dahannya. Nah, karena tertiup angin sehingga dia dapat bergerak dengan mudah karena ukurannya sangat kecil dan ringan. Sehingga angin pun gak mudah memindahkannya. Lalu benda bulat mudah bergerak, bergelinding. Contohnya kelereng, bola, dan roda. Nah, itu adalah contoh-contoh benda yang mudah bergerak. Nah, selain ini berarti benda itu adalah sulit bergerak. Contohnya seperti kita mau memindahkan kasur. Sulit atau tidak? Sulit ya, karena tidak memiliki roda atau yang berbentuk bulat. Karena kasur atau ranjang itu berbentuknya apa? Balok atau segi empat atau segi panjang, sehingga dia sulit ketika dipindahkan seperti itu. Nah, hikmahnya teman-teman,
Yang pertama, ketika teman-teman sudah tahu bagaimana cara menggerakkan benda yang sulit dan mudah bergerak, yaitu manfaatnya yaitu untuk memperpendek jarak tempat. Nah, misalnya teman-teman mau memindahkan mobil, bagaimana caranya agar mobil mudah digerakkan? Ya iya, dengan dinyalakan mesinnya, diisi bensinnya, baru dia akan mudah bergerak. Nah, karena dia memiliki roda sehingga mudah digerakkannya. Coba bagaimana kalau rodanya bersegi 4? Pasti sulit ya digerakkannya. Nah, untuk memperpendek jarak tempat juga itu. Lalu memudahkan pekerjaannya. Nah, kalau kita sudah tahu. Lalu memudahkan memindahkan benda yang berat. Nah, itu adalah hikmahnya. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam proyeknya. Proyeknya apa ya? Silakan simak dengan baik. Kayak proyeknya yaitu teman-teman akan membuat tabel. Kalau membuat tabel berarti apa yang teman-teman butuhkan? Betul, butuh buku sains ya yang dipakai. Lalu apa lagi? Pensil. Lalu butuh apa lagi? Penggaris dan penghapus, khawatir nanti tulisannya ada yang salah. Nah, silakan siapkan alat-alat tersebut untuk membuat tabelnya. Nah, nanti contoh tabelnya ada di bawah ya. Lalu silakan teman-teman amati lingkungan di sekitarmu. Temukan benda di sekitarmu yang sulit bergerak dan mudah bergerak, serta gambarlah benda tersebut dan kegunaannya. Jadi teman-teman misalnya berikan satu contoh benda tersebut digambar terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti bola ya. Nah, teman-teman misalnya mau memberikan contoh bola. Bolanya digambar. Lalu setelah digambar, teman-teman sebutkan ciri-cirinya. Mudah bergerakkah atau tidak bergerak? Kalau mudah bergerak, silakan tulis cirinya apa. Misalnya bentuknya bulat, bendanya ringan, dan memiliki ukuran yang kecil, misalnya seperti itu. Nah, lalu cara bergeraknya bagaimana? Yaitu dengan ditendang atau digelindingkan atau dengan cara dilempar misalnya. Nah, itu adalah contohnya. Lalu sebutkan juga kegunaan benda tersebut. Misalnya bola tersebut kegunaannya untuk apa? Yaitu untuk bermain sepak bola, untuk melatih fisik motorik teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah selesai proyeknya dikerjakan, silakan teman-teman didokumentasikan dalam bentuk foto. Setelah itu dikirimkan melalui aplikasi Google Classroom dengan bantuan ayah atau bunda. Silakan teman-teman lihat tabelnya. Nanti teman-teman akan membuat tabel seperti ini ya di rumah. Oke, itu saja informasi hari ini. Informasi hari ini sudah cukup. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman bisa mengambil hikmah dari informasi yang sudah Ustazah sampaikan. Nah, sebelum kita tutup, Ustazah ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajarannya hingga tuntas dan juga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, sebelum itu Ustazah tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama dengan teman-teman semua. Yuk kita angkat tangannya, kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Ustazah pamit, selalu semangat ya teman-teman. Teman-teman tetap semangat walaupun dimanapun dan tetap ceria walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Dan Ustazah selalu mendoakan teman-teman untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.